Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut video pembelajaran ini kami buat dari kelompok 3 yang membahas tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Dengan saya Juan Felix sebagai ketua kelompok dan beranggotakan ada Nelva Ananda, ada Eki Rosnita Sinaga, ada Sri Wayuningsi, ada Uswatun Hasanah Banurea, dan ada Mas Dinar Baya. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu bagian A, pendahuluan. Salah satu bentuk pengelolaan dana desa adalah belanja desa. Nah, di mana salah satunya adalah dengan pengadaan barang atau jasa, bisa disingkat dengan PBJ. Di desa yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengadaan barang atau jasa di desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh pemerintah desa yang dilakukan baik melalui swakelola atau penyediaan barang atau jasa. Nah, pengadaan barang dan jasa di desa diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau disingkat dengan LKPP. Dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara pengadaan barang atau jasa di desa. Sedangkan Perka LKPP ini sebagai pedoman untuk penyusunan tata cara pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di desa yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa atau disingkat dengan APB desa. Sehingga kepala daerah baik bupati atau wali kota diharapkan dapat menyusun peraturan bupati atau wali kota tentang tata cara pengadaan barang atau jasa di desa sesuai dengan peraturan kepala LKPP nomor 12 tahun 2019 beserta perubahannya. Nah, yang jadi permasalahannya itu yaitu bagian B, bagaimana tata cara dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa di desa yang diatur oleh peraturan kepala LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Nah, untuk pembahasan ini akan dilanjutkan rekan saya Nelva Ananda. C. Pembahasan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa berdasarkan peraturan Kepala LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang atau jasa di desa terdiri 4 tahap, yaitu 1. Perencanaan pengadaan. Hal ini dilakukan pada penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa. Dan pada perencanaan pengadaan terdapat beberapa hal, di antaranya jenis kegiatan lokasi, volume, biaya sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan anggaran, tim yang melaksanakan kegiatan, serta rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan. Kemudian, hasil dari pengadaan perencanaan tersebut dituangkan dalam berita acara. Hasil Musrenbangdes dalam penyusunan RKP desa sehingga dapat dikemukakan suatu pengumuman. 2. Persiapan pengadaan. Hal ini mencangkup beberapa hal, yaitu A. Persiapan pengadaan secara swakelola. Hal ini mencangkup penyusunan dokumen persiapan pengadaan secara swakelola berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan pengadaan melalui swakelola. Menyusun dan menetapkan RAB pengadaan yang dihitung dengan menggunakan data atau informasi. Terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB pada DPA. Sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA. Terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dikasih melapor kepada kepala desa dan menyampaikan dokumen persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau 2 kepada TPK untuk dilakukan pengadaan melalui swakelola. B. Persiapan pengadaan melalui penyedia. Dalam hal ini mencangkup penyusunan dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga atau barang dan jasa di desa setempat atau desa lain sekitarnya.
Menjelang dilaksanakan pemilihan penyedia, menyusun data, menetapkan HPS, kemudian saat terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA. Sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA. Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf E digunakan untuk transaksi yang membutuhkan penjabatan teknis terkait ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain. Serta dalam pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh TPK, KAUR menyampaikan dokumen persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada TPK untuk dilakukan pengadaan. 3. Pelaksanaan pengadaan. Di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa meliputi 1. Pengadaan secara swakelola. Pengadaan secara swakelola ini dengan ketentuan umum yang pertama, tim pengelola kegiatan melakukan pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan. Yang kedua, apabila diperlukan, tim pengelola kegiatan menentukan narasumber atau tenaga kerja, organisasi perangkat daerah, kabupaten, kota, dan atau tenaga profesional atau tenaga kerja yang diutamakan berasal dari masyarakat desa setempat. Yang ketiga, tim pengelola kegiatan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan. 4. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola ini, tim pengelola kegiatan memanfaatkan sarana, prasarana, peralatan atau material bahan yang tercatat yang dikuasai desa. Dalam hal pelaksanaan swakelola ini membutuhkan sarana, prasarana atau peralatan material bahan yang tidak dimiliki atau tidak dikuasai desa, maka tim pengelola kegiatan melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui penyelian. Selanjutnya adalah pengendalian. Tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan swakelola meliputi antara lain kemajuan pelaksanaan kegiatan dan atau penggunaan narasumber atau tenaga kerja, sarana prasarana atau peralatan dan material atau bahan. Berdasarkan hasil pengendalian, KASI atau KAUR melakukan evaluasi kegiatan swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi kegiatan swakelola ini ditemukan ketidaksesuaian, KASI atau KAUR dapat meminta tim pengelola kegiatan untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Pengumuman hasil kegiatan dari pengadaan melalui swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman desa. Untuk pekerjaan konstruksi, selain diumumkan pada papan pengumuman desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan. Pengumuman hasil kegiatan pengadaan secara swakelola meliputi A. Nama kegiatan, B. Nilai pengadaan, C. Keluaran ataupun output yang terdiri dari volume dan satuan, D. Nama TPK, E. Lokasi, dan F. Waktu pelaksanaan, tanggal mulai dan tanggal selesai. B. Pengadaan melalui penyedia. Terdapat ketentuan umum. A. Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh KASI dan KAUR. B. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola atau kegiatan belanja yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola. C. Mengutamakan penyedia dari desa setempat. D. Dalam hal penyedia memerlukan bahan, alat, material, maka diutamakan menggunakan bahan, alat, material dari lokasi pekerjaan setempat. E. Untuk pemilihan penyedia dengan cara lelang, TPK menyusun dokumen lelang. F. Persyaratan administrasi untuk penyedia berupa surat pernyataan kebenaran usaha. Pelaksanaan pengadaan bisa melalui penyedia dilakukan dengan cara pembelian langsung, permintaan penawaran, dan ketiga lelang.
Yang kedua, pelaksanaan pengadaan melalui penyedia memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli, membayar langsung kepada satu penyedia oleh KASI atau KAUR atau TPK. Yang kedua, tata cara pembelian langsung adalah sebagai berikut. KASI, KAUR atau TPK memilih penyedia. Selanjutnya, KASI, KAUR, TPK melakukan negosiasi atau tawar-menawar dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah, dan transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama diketahui oleh KASI atau KAUR sebagai pelaksana kegiatan anggaran dalam waktu jangka 2 tahun anggaran berturut-turut. Yang keempat, setelah jangka waktu 2 tahun anggaran, KASI, KAUR, TPK melakukan pembelian langsung kepada penyedia lain di desa setempat atau sekitar. Yang kelima, apabila tidak terdapat penyedia lain yang mampu menyediakan barang atau jasa, maka KASI, KAUR, TPK dapat melakukan pembelian langsung kepada penyedia yang sama. Selanjutnya, permintaan penawaran. Permintaan penawaran adalah metode pengadaan dengan membeli membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit 2 penyedia yang dilakukan oleh TPK. Lelang-lelang adalah metode pemilihan penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat. Pengumuman, TPK mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman di kantor desa. Pelaporan dan serah terima. A. TPK melaporkan kepada KASI atau KAUR. 1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan, dan 2. Pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100%. B. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan dokumen pendukungnya. C. Berdasarkan laporan tersebut, KASI atau KAUR kemudian menerima hasil kegiatan pengadaan. 1. Melalui swakelola dari TPK dengan menandatangani berita acara serah terima atau BST, atau 2. Melalui penyedia dengan menandatangani berita acara serah terima atau BST. D. KASI atau KAUR kemudian menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa dengan berita acara penyerahan. E. KASI atau KAUR melakukan pengarsipan dokumen terkait pengadaan yang telah dilaksanakan. F. Dokumen terkait pengadaan tersebut harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Penutup, pengadaan barang atau jasa secara swakelola pada pemerintah desa dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan atau TPK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang atau jasa di desa. Petunjuk pelaksanaannya mengenai tata cara pengadaan barang atau jasa di desa yang bersumber dari APB desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, PBJ di desa harus memperhatikan tata cara nilai PBJ yang memuat prinsip dan etika PBJ. PBJ di desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola. Namun, untuk PBJ di desa yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian ataupun seluruhnya, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa yang dianggap mampu. Nilai PBJ yang melalui penyedia barang atau jasa dapat ditetapkan berbeda oleh bupati atau wali kota sesuai dengan kondisi wilayah dan kondisi sosial budaya masing-masing daerah, namun masih dalam batas kewajaran. Demikian paparan dari kelompok 3 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Nah, biar melalui video ini teman-teman dapat mengerti dan memahami tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Thank you.